dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sudah ada bersama kami Pak Sudaryatmo. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi pemirsa TV One. Pak, ini kalau melihat kebijakan pemerintah soal gas LPG 3 kilo yang tidak lagi dijual eceran, gimana Pak melihatnya Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau dalam konteks upaya untuk menjadikan penyaluran subsidi LPG 3 kilo tepat sasaran itu kita dorong. Cuma dalam pandangan lembaga konsumen langkah dengan menghapus pengecer untuk mendistribusikan LPG dan didorong untuk menjadi agen itu tidak cukup gitu loh. Pertama ini ya, jadi kalau kita bicara tepat sasaran itu pemerintah juga harus menjelaskan dulu pengertian tepat sasaran itu seperti apa kan gitu. Jadi kalau mengacu ke keputusan Presiden tentang distribusi LPG diatur di dalam Perpres 104 tahun 2007 itu memang peruntukan LPG 3 kilo itu untuk rumah tangga dan usaha mikro kan gitu loh. Jadi sepanjang itu dipakai untuk rumah tangga tidak ada pelanggaran ketentuan kan gitu loh. Kalau pemerintah mengartikan tepat sasaran hanya untuk kelompok keluarga miskin, mestinya perpresnya dirubah dulu dong. Bahwa bukan untuk keluarga dalam pengertian umum, tapi disebutkan secara spesifik bahwa LPG 3 kilo diperuntukkan untuk keluarga miskin kan gitu loh. Sehingga yang berhak menerima LPG 3 kilo itu keluarga miskin gitu loh. Faktanya sekarang itu kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa LPG 3 kilo itu tidak tepat sasaran. Yang pertama begini ya Pak, jumlah penerima LPG 3 kilo itu sebesar 40 juta rumah tangga kan gitu. Sementara data orang miskin di Kementerian Sosial itu hanya 25 juta rumah tangga. Artinya ada 15 juta rumah tangga yang dia sebenarnya tidak miskin, tapi juga menggunakan LPG 3 kilo. Dan sepanjang kepresnya masih untuk rumah tangga, tidak ada pelanggaran hukumnya kan gitu. Jadi ini yang kembalikan kepada pemerintah gitu loh. Jadi kalau pengertian tepat sasaran itu hanya untuk orang miskin, mestinya perpresnya dirubah dulu bahwa LPG 3 kilo itu hanya untuk orang miskin kan gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, bagi sebenarnya begini ya, bagi konsumen itu kan sederhana aja. LPG 3 kilo itu tersedia dan harganya sesuai dengan HET kan gitu. Kalau di lapangan itu ada kelangkaan LPG dan kalau ada harganya itu di atas harga HET, seperti di sini HET-nya itu 16.000, itu pelanggaran hak konsumen. Dan kalau ada pelanggaran konsumen, mestinya pemerintah, SDM itu menegur Pertamina. Gimana ini kok tidak tersedia dan harganya di atas HET kan gitu. Tapi kalau dari sisi konsumen, tadi kan kita juga sempat bertanya-tanya nih kepada warga, nih bahwa mereka merasa keberatan kalau misalkan hanya bisa dibeli di pangkalan saja. Ini gimana Pak melihatnya Pak? Ya itu tadi ya Pak. Jadi sebenarnya kan permintaan konsumen itu juga bukan mengada-ngada. Karena di dalam Permen SDM nomor 19 tahun 2008 tentang pedoman teknis perlindungan konsumen sektor hilir minyak dan gas, itu salah satu hak konsumen itu adalah konsumen berhak adanya jaminan ketersediaan. Yang kedua, konsumen berhak memperoleh harga yang wajar. Harga yang wajar itu apa? Sesuai HET. Dua-duanya itu dilanggar sekarang itu. LPG-nya tidak tersedia, kalau ada harganya itu di atas HET. Ini kan berdasarkan pedoman peraturan pemerintah. Mestinya kalau ada pelanggaran hak konsumen, ya pemerintah itu juga menegur Pertamina gitu loh. Kenapa ini tidak tersedia? Kenapa harganya di atas HET? Yang kedua, ini juga kepada konsumen supaya kalau LPG-nya tidak tersedia dan harganya di atas HET, harus didorong untuk mengajukan komplain. Di sini ada 4 pihak yang bisa komplain. Bisa ke agen, bisa ke Pemda, karena HET itu ditentukan oleh Pemda. Bisa call center Pertamina dan bisa Ditjen Migas kan gitu loh. Tapi kalau seandainya nanti memang sudah resmi ditetapkan bahwa masyarakat hanya bisa beli di pangkalan, ini tentunya nggak berdampak bagi pembeli juga, namun juga penjual yang eceran. Karena bisa jadi satu sisi mereka kehilangan nih mata pencarian, karena biasa mereka menjual gas melon,
Namun sekarang kan hanya bisa di pangkalan. Ini melihatnya bagaimana, Pak? Ya, jadi begini ya, Pak. Sepanjang upaya pemerintah itu tetap bisa menjamin ketersediaan dan harganya sesuai HIT, tidak ada masalah. Yang perlu diperhatikan adalah tadi pemerintah mestinya melakukan mapping pengecer tadi. Apakah semua itu bisa di-upgrade menjadi agen kan gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa di-upgrade agen, itu jangan dibiarkan pengecer itu ngurus NIB sendiri kan gitu. Kan ada Kementerian UMKM. Kenapa Kementerian UMKM nggak dilibatkan kan kira-kira gitu loh. Jadi ini yang kebijakan ini mestinya itu harus didekati sebagai lintas sektor kan gitu loh. Bukan hanya ISDM aja, bukan hanya Pertamina saja. Kalau ini pemerintah pengen mendorong pengecer menjadi agen pengurusan NIB, mestinya menggandeng Kementerian UMKM dong. Itu kan bagian dari pemberdayaan masyarakat dari pengecer yang sebelumnya perorangan menjadi unit usaha yang datanya ada dan nanti improvementnya juga bisa diukur kan kayak gitu. Oke, Pak, mungkin ada harapannya nggak sih Pak seperti apa Pak dari YLKI sendiri Pak? Ya jadi begini ya Pak, kalau dalam pandangan lembaga konsumen secara umum memang inti masalah ini kan sebenarnya terkait dengan kebijakan bahan bakar rumah tangga kan gitu. Bahan bakar rumah tangga itu secara umum kan ada LPG. LPG itu ada subsidi, ada non subsidi. Kemudian juga ada bahan bakar rumah tangga melalui pipa, jaringan gas kota. Selama ini kan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi LPG tahun 2024 itu cukup besar sekali. 80 triliun kan gitu. 80 triliun dan ini juga agak ironis produk yang disubsidi tapi 80% masih impor kan gitu loh. Ini masalah yang mestinya harus diberesin kan gitu loh. Jadi dan ini juga kalau pemerintah mengeluarkan jargon swasembada energi, bagaimana swasembada energi kalau 80% bahan bakar rumah tangga LPG itu masih impor, itu yang harus dijawab pemerintah gitu loh. Ya. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas ya Pak. Terima kasih banyak sudah mau berbagi bersama TV One. Apa kabar Indonesia Pagi on location. Ya pemirsa, Arif Fadil, Andi Kuman dan juga pemirsa, nah itu dia tadi jumlah tanggapan dari masyarakat dan juga pembeli dan juga dialog bersama dengan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kembali ke studio. Baik, Josephine Kesian tadi meminta bagaimana tanggapan masyarakat, kemudian juga ada YLKI yang membahas terkait dengan harusnya membeli di pangkalan yang ada NIB-nya. Betul, untuk kedepannya seperti itu ya. Dan kami ini berusaha juga untuk melibatkan sih sebetulnya pihak dari pemerintah juga, tapi setidaknya sosialisasi yang kami lakukan sebagai fungsi media begitu sudah kami hadirkan ke depan pemirsa pada pagi hari ini.